Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini mari datang di hadirat Tuhan dengan membawa segala pujian dan hormat kita kepada Dia, Allah Tritunggal, Tuhan kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. 1 Timotius 1 ayat 17. Tuhan umat manusia, hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Dia yang menciptakan dunia serta isinya, dijadikannya siang dan malam, dan diletakkannya di hadapan takhta kudus Tuhan. Haleluya, persembahan malam kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan takhta-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan takhta-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan takhta-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah kudus. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan. Boleh saya bertanya sejenak? Sudahkah Bapak Ibu membahagiakan sesamanya seperti pesan firman Tuhan minggu lalu? Ini misi agung Tuhan kita untuk kita semua kerjakan, membahagiakan sesama kita. Saya yakin Bapak Ibu sudah membahagiakan dan Tuhan dimuliakan. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa sumber segala hikmat, Roh Kudus memberi kepada kami kerinduan datang menyembah Engkau. Kerinduan memuliakan nama-Mu. Kerinduan menyambut firman yang akan mengenyangkan kehidupan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Lihatlah kami, di mana kami berada, Engkau ada bersama-sama kami, dan menyatakan berkat-Mu untuk kami sekalian. Beri kepada jemaat Tuhan berkat-Mu hari ini. Kiranya anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci menyinari ibadah kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Jemaat masih berdiri bersama-sama, kita nyatakan iman kita. Penuh penghayatan, mari bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tundukkan hati kita, segala diri kita di hadapan Tuhan, untuk mempersiapkan diri kita di dalam menerima kelewatan firman Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, tetap kuat, karena Tuhanlah yang menopang dan menjaga kita. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin Terima kasih. saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Benar Tuhan, bagimu tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan tak ada yang mustahil.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini buat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan waktu ke depan nih untuk pembacaan firman-Nya Tuhan Yesus. Berkati dan jamah setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan, biar firman-Mu itu boleh tertanam dalam hidup kami. Firman itu menjadi mengoreksi kehidupan kami, dan firman-Mu itu boleh menguatkan dan menyegarkan diri kami. Tuhan, berfirmanlah untuk setiap kami, berbicara untuk kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh, iman kami tetap tertanam dalam Engkau. Kami menyerahkan pembacaan firman hanya ke dalam tangan-Mu di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mengajak kita di pagi hari ini untuk membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-22. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita semua. Ulangan pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-12 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan bagi kita. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Puji nama Tuhan. Tema khotbah kali ini, saudara, saya akan ambil dengan satu nama yang dengan satu isu yang sangat penting, yaitu takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar rasa takut, rasanya hari-hari ini kita dihinggapi atau kita akrab sekali dengan yang namanya ketakutan. Gara-gara pandemi ini kita dihinggapi ketakutan demi ketakutan. Mau keluar rumah takut, mau takut ketularan, mau terima tamu juga pusing. Belum lagi kalau kita mau belanja ke pasar, kita takut ketularan, order makanan juga takut. Banyak hal yang membuat kita menjadi takut. Takut akan masa depan, takut krisis ini berlanjut, takut lagi nanti kehilangan pekerjaan, takut segala macam hal yang kita takuti. Itu seolah-olah akrab dengan kita hari-hari ini. Saudara, rasa takut pada dasarnya itu membuat orang terintimidasi. Hidupnya terbelenggu, tidak dapat berbuat apa-apa, padahal memiliki segala kemampuan untuk melakukannya. Tapi karena dia takut, hal tersebut nggak bisa keluar. Saudara, bangsa Israel ketika mereka bertambah banyak di Mesir, mereka hidup di Mesir, mereka bertambah banyak di Mesir. Dalam firman yang kita baca, dengan 70 orang mereka pertama datang, kemudian mereka kawin-mawin, bertambah banyak di sana. Mereka tinggal di tanah yang subur, sehingga akhirnya jumlah mereka menjadi begitu banyaknya, jauh lebih banyak dari bangsa Mesir. Sehingga akibatnya apa? Bangsa Mesir dihinggapi oleh ketakutan kepada bangsa Israel. Mereka takut jika sewaktu-waktu bangsa Israel ini kemudian berubah setia, mereka kemudian bersahabat dengan musuhnya orang Mesir, dalam sekejap saja bangsa Mesir itu bisa habis. Kenapa? Karena jumlah dari bangsa Israel cukup banyak. Sehingga akhirnya bangsa Mesir melakukan satu tindakan, yaitu apa? Mereka memperbudak bangsa Israel supaya pikiran bangsa Israel tidak mikirin hal yang lain, hanya berpikir tentang pekerjaan.
Ya, jadi bangsa Israel bangsa Mesir karena takutnya mereka menindas, mereka memperbudak bangsa Israel. Tapi di satu sisi yang lain, bangsa Israel juga hidup dalam ketakutan akibat penindasan itu. Kekejaman, kekerasan, penyiksaan yang dilakukan oleh bangsa Mesir membuat bangsa Israel terintimidasi. Mereka padahal secara jumlah banyak, tapi mereka tidak mampu melakukan apa-apa karena bangsa Israel dihinggapi rasa takut kepada bangsa Mesir. Saudara, ini satu ironi bukan? Dua bangsa yang sama-sama takut, bergerak dengan sama-sama takut, tapi melakukan tindakan yang berbeda-beda. Yang satu mengintimidasi yang lain merasa terintimidasi, padahal kedua bangsa ini hidup di dalam ketakutan. Itulah ketakutan itu. Nah, firman yang kita baca pada pagi hari ini, firman yang menarik sekali karena kemudian dikatakan bahwa Tuhan meminta bangsa Israel untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat tadi di ayatnya yang ke-12 jelas dikatakan bahwa apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaannya saudara, apakah maksud dari pernyataan Tuhan dari maksud pernyataan Tuhan tersebut? Apakah kata takut di sini, takut yang dijelaskan di ayat 12 ini, yang dituliskan di ayat 12 ini yang merupakan permintaan Tuhan kepada bangsa Israel, itu sama dengan yang kita bahas tadi? Takut yang membuat kita terintimidasi, takut yang membuat kita semena-mena, takut yang membuat akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan yang kekerasan dan segala macamnya. Apakah sama takutnya seperti itu? Atau apakah takut akan Tuhan itu berarti hidup dalam kondisi terintimidasi, ketakutan yang membelenggu sehingga seluruh kekuatan dan kemampuan kita tidak terlihat? Nah, pagi hari ini, inilah yang akan kita renungkan, yaitu tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu merupakan isu penting dalam Alkitab, muncul sebanyak kurang lebih 300 kali di dalam Alkitab. Dan jelas sekali kalau kita baca di ayat sini, itulah yang Tuhan inginkan. Bagaimana umatnya hidup takut akan Tuhan. Dan ini dikatakan kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah ketika mereka baru keluar dari tanah Mesir dan akan memasuki tanah perjanjian. Dan ini jelas sekali dikatakan yang diinginkan adalah selain, apakah yang diinginkan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan. Baik saudara, mari kita sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan menginginkan, dari ayat 12 tadi yang kita sudah ulang-ulang, bahwa Tuhan menginginkan atau mengharapkan umatnya, umat ketebusannya, hidup takut akan Tuhan. Kata takut di sini, asal katanya dari bahasa Ibrani itu dikatakan, artinya itu yirah, atau bahasanya itu yirah. Takut yirah. Nah, setidaknya kata yirah ini memiliki 3 pengertian. Pengertian yang pertama, itu rasa kagum, rasa hormat, mengasihi dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Nah, kepada Tuhan ini artinya pribadinya, kuasanya, kedaulatannya. Itu yang pertama. Jadi ketakutan takut yang dinyatakan di dalam ayat 12 ini itu berarti rasa kagum, rasa hormat, rasa mengasihi dalam kerendahan hati kepada Tuhan, pribadi Tuhan, kuasa Tuhan, dan kedaulatan Tuhan. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua dari kata yirah ini juga artinya adalah kepatuhan dan atau ketaatan kepada Allah. Ya, jadi kalau yang pertama rasa kagum, rasa hormat, yang kedua bicara soal kepatuhan atau rasa taat atau ketaatan kepada Allah. Itu yang kedua, pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga dari kata yirah ini sendiri itu artinya tunduk di bawah otoritas dan kuasa Allah. Jadi 3 pengertian ini saudara, rasa kagum, rasa hormat, rasa kerendahan hati yang muncul, lalu kemudian kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, dan ditambah dengan tunduk di bawah otoritas dan kuasa Allah. Sehingga kalau kita rangkumkan semua, kata takut dalam pengertian ini merupakan hal yang bersifat positif, bukan negatif. Beda dengan pembahasan kita di awal yang lebih bersifat negatif. Negatif itu artinya lebih mengintimidasi, ancaman, dan lain sebagainya. Nah, kata takut di sini lebih bersifat positif. Artinya karena rasa takutnya ini muncul bukan dari ketakutan karena murka Tuhan, ketakutan karena marahnya Tuhan, karena hukuman yang akan diterima, tapi lebih rasa takut yang muncul karena rasa kagum, rasa hormat kita kepada Allah, karena segala hal yang Dia lakukannya atas hidupnya kita. Rasa kagum, rasa hormat yang muncul karena kita melihat semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupnya kita, yang itu hanya membuat kita menjadi hormat, kita menjadi kagum kepada Tuhan.
Nah, perasaan takut ini muncul bukan karena ancaman, juga bukan karena kita takut tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saudara, sebenarnya Allah sudah menerima kita terlebih dahulu pada saat kita pun masih berdosa. Firman Tuhan menyatakan seperti itu. Nah, jadi saudara di sini, ketakutan yang muncul ini merupakan ketakutan yang sifatnya positif. Nah, saudara, kalau kita mempelajari takut akan Tuhan itu, di dalamnya terkandung 3 aspek. 3 aspek takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang pertama itu bicara di sisi kognitif. Kognitif itu artinya pengenalan, pengetahuan akan Allah. Jadi artinya apa? Aspek yang pertama, kita takut akan Tuhan itu datang dari mana? Dari pengenalan kita akan Tuhan. Pemahaman, pengetahuan, pengenalan kita akan Tuhan yang benar. Melalui apa? Melalui pembacaan Alkitab kita, melalui pendalaman Alkitab kita, melalui perenungan kita akan firman Tuhan, melalui pengalaman kita bergaul dengan Tuhan, melalui apa yang kita lihat dalam ciptaan ini, melalui apa yang kita dengar dari kesaksian-kesaksian orang tentang bagaimana Tuhan menolong hidupnya mereka. Sehingga itu memunculkan pengenalan-pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya. Nah, kemudian masuk ke dalam aspek yang berikutnya, itu aspek apa? Aspek afektif atau perasaan kita. Pengenalan itu membuat kita akhirnya memunculkan rasa kagum, rasa hormat, rasa kita mengasihi Allah dengan kerendahan hati kepadanya. Ya, pengenalan kita akan karyanya, pribadinya, kekuasaan membuat kita kagum. Saudara, beberapa tahun yang lampau ketika Tuhan secara spesifik datang dalam hidupnya saya, berbicara kepada saya, memperlihatkan segalanya kepada saya, kemudian saya merasa tersungkur dan kagum sekali dengan apa yang sudah dia lakukan dalam hidupnya saya. Betapa dia tidak pernah main-main dengan apa yang dia lakukan. Bahkan sekecil apapun yang saya anggap itu biasa-biasa saja, tapi Tuhan menyatakannya dengan luar biasa bagi saya pada waktu itu. Dan seolah-olah membuat saya berpikir ulang bahwa aku tidak pernah bermain-main dengan hidupmu. Bahwa inilah yang aku desain segala sesuatunya untuk kamu bisa melakukannya di waktu-waktu seperti ini. Jadi saudara, perasaan kagum, hormat itu muncul. Kenapa? Karena kita pengenalan kita akan Allah. Nah, pengenalan kita memunculkan rasa kagum, rasa hormat, rasa kasih kita kepada Allah. Nah, masuklah sekarang di aspek yang ketiga, itu apa? Aspek konatif. Artinya kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang sesuai, yaitu taat kepada kehendak dan perintahnya, dan berperilaku seperti Kristus. Artinya apa saudara? Hasil akhir atau dampak yang terlihat dari pengenalan kita akan Allah, dari perasaan hormat dan kagum kita akan Allah, yaitu adalah apa? Terjadinya perubahan pada sikap kita. Aspek kognitif, kita mengenal, lalu perasaan kita, lalu kemudian tindakan kita berubah. Sehingga di sini kita bisa bilang bahwa ketiga aspek ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi takut akan Tuhan itu diawali dengan pengenalan akan Tuhan yang benar. Misalnya saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang 17 dengan 18 di kitab Ulangan tadi, Ulangan pasal yang ke-10, Tuhan jelas memperkenalkan dirinya sebagai Akulah Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, yang kuat, yang dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak-anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Allah mengintroduce dirinya, Allah memperkenalkan dirinya bukan hanya sebagai Allah yang besar, Allah yang menciptakan segala sesuatunya, tapi juga aku akan membalaskan kepada mereka yang berlaku sewenang-wenang kepada orang-orang yang lemah. Dalam hal ini, dalam konteks ini kepada anak yatim dan kepada janda-janda. Jadi jelas sekali Allah tidak pernah sebagian memperkenalkan dirinya, tapi Allah secara utuh memperkenalkan dirinya. Karena itu kita perlu mengenal Allah yang benar. Kita perlu mengenal Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, anak yang maha murah, tapi juga kita mesti tahu dia adalah Allah yang cemburu dan Allah yang akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Pengenalan kita, pemahaman kita tentang Allah itu harus memunculkan satu perasaan hormat, perasaan kagum, perasaan di mana kita gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan itu akhirnya bermuara pada apa? Bermuara pada hasil akhir, yaitu keseharian kita, kehidupan kita yang kemudian diubahkan, sikap kita, karakter kita yang berubah.
dan diubah karena pengenalan kita dan rasa kagum kita kepada Tuhan. Jadi pada dasarnya takut akan Tuhan itu dapat dilihat, saudara, dapat dirasakan melalui keseharian hidup kita. Ada kesepadanan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ketika dia mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan, itu terlihat, tergambar dalam kehidupan dia sehari-hari. Terjadi perubahan pada sikapnya. Perubahan seperti apa? Kita mulai melihat seperti Tuhan melihat, mengasihi apa yang Tuhan kasihi, membenci apa yang Tuhan benci. Nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kerajaan Allah mulai mengubah dan mempengaruhi hidupnya kita. Ketika kita disakiti, respons kita yang seharusnya marah, respons kita yang harusnya membenci, respons kita yang seharusnya membalaskan. Karena takut akan Allah, respon yang muncul adalah kita mengampuni, kita mengasihi. Ketika ada orang yang berlaku tidak adil sama kita, respon kita yang seharusnya adalah membalaskan segala sesuatunya, mengadukan perkara kita kepada orang-orang lain. Tapi yang ada adalah kita duduk diam dan kita memberkati orang yang berlaku tidak adil sama kita. Mengapa, saudara? Karena takut akan Tuhan. Nilai-nilai itu mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa takut akan Tuhan itu artinya kita secara sadar merasakan, melihat, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pribadi Tuhan. Kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Sehingga kemudian kita secara sadar tunduk di bawah kekuasaan, perintah, dan hukum-hukumnya Allah. Hidup takut akan Tuhan itu membuat kita menghormati keberadaan Allah dalam keseharian kita. Dimanapun kita berada, di pekerjaankah, di keluargakah, di sekolahkah, kita merasakan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Hidup kita tidak sembarangan atau liar, atau tanpa aturan, karena kita punya nilai. Kita nggak akan sembarangan melakukan segala sesuatunya karena kita punya prinsip, kita punya nilai-nilai yang kita pertahankan. Perintah Allah mengendalikan hidupnya kita. Kita punya kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Kita tidak berlaku sewenang-wenang, seolah-olah tidak ada hukum atau menganggap dirinya sendiri sebagai hukum. Kita bahkan mampu melakukan hal-hal yang radikal karena Tuhan. Radikal jangan selalu berpikir tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Radikal itu adalah mengubah hidup kita, mengubah paradigma kita. Mengampuni orang, hal yang sulit kita lakukan misalnya. Mengampuni orang, memberkati musuh kita. Hal-hal seperti itu, itulah hal-hal yang radikal yang bisa kita lakukan dalam hidupnya kita. Kita mungkin masih jatuh bangun dalam dosa. Masih bergumul dengan dosa-dosa, bergumul dengan hawa nafsu kita, bergumul dengan keinginan-keinginan kita. Tapi hati kita lembut ketika diingatkan, ditegur, dikoreksi oleh Tuhan. Melalui siapa saja dan melalui peristiwa apa saja. Hati kita kemudian mudah untuk berbalik dari jalan-jalan yang kita salah, yang salah dan menuju lagi kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu terjadi melalui hubungan yang intens, yang intim dengan Tuhan. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Dikatakan di situ bahwa dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa tanpa hubungan tidak akan ada yang namanya takut akan Tuhan. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jadi takut akan Dia itu muncul dari apa, saudara? Dari kita bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa mengenal dan mencari Tuhan jika Tuhan tidak menyatakan dirinya. Karena itu Dia mengutus anaknya untuk berdiam di tengah-tengah kita. Sehingga pengenalan terhadap Allah yang benar itu dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Bukankah seluruh Alkitab berbicara tentang Yesus? Dari awal penciptaan, Yesus hadir. Ketika segala sesuatunya gelap, belum terjadi apa-apa, berfirmanlah Tuhan. Yesus hadir di sana. Hadir dalam penciptaan tersebut. Dialah Allah yang menyatakan diri kepada Abraham dan memberikan janji tentang keturunannya. Dialah Allah yang bergulat dengan Yakub dan memberkati Yakub. Dialah Allah yang menyatakan dirinya kepada Musa melalui peristiwa semak belukar yang menyala-nyala. Dialah yang juga dilihat oleh Nebukadnezar sebagai sosok keempat
dalam peristiwa perapian yang menyala-nyala ketika dia berusaha membakar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nebukadnezar kaget karena dia bilang bahwa yang kita masukkan 3 orang, kenapa ada 4 orang di dalam situ? Dan yang keempat ini rupanya seperti rupa seorang anak dewa. 2000 tahun yang lalu dia hadir di tengah-tengah kita dalam wujudnya sebagai manusia. Hidup di tengah-tengah kita, bergerak di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa melihat, mengenal gambaran nyata Allah dalam diri Yesus Kristus. Hidupnya, hatinya, apa yang dilakukannya, responnya kita, semua responnya Tuhan, itu semua bisa kita pelajari di dalam Alkitab. Pertanyaannya cuma apa yang Tuhan minta dari kita? Kembali ke Ulangan pasal 20 tadi. Ulangan pasal 20 tadi ayat yang ke-12 dikatakan bahwa apa? Yang kuingini ialah hidup takut akan Tuhan. Itulah yang diingini oleh Tuhan. Dalam Ulangan Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12 tadi. Yang kuingini ialah apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu ialah takut akan Tuhan Allahmu. Nah, di dalam kalau kita kembali ke pasal 10 ayat yang ke-12 dan 13 secara khusus bagian ini kita akan perdalam. Hidup takut akan Tuhan itu ada tiga hal. Jadi yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang ke-12, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Jadi yang pertama, kalau engkau mau hidup hidup takut akan Allah, itu artinya bahwa engkau menuruti segala jalan yang ditunjukkannya. Artinya apa? Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Jangan sebentar ikut Tuhan, sebentar ninggalin Tuhan. Jangan sekarang ikut Tuhan, nanti cuti 2-3 bulan ke depan, nanti hadir lagi. Atau ikut Tuhan tempo-tempo, lagi temponya lagi hot, kita ikut Tuhan. Lagi enak-enak, kita meninggalkan Tuhan. Kalau engkau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Itu yang pertama yang dimintakan daripadamu. Yang kedua, lihat masih di ayat yang ke-12 dikatakan apa? Mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang kedua yang diminta kepada kita adalah mengasihi, dan kalau beribadah di sini selain beribadah dikatakan juga melayani Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah begini, saudara. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dan mau mengorbankan apa saja, waktu, tenaga, harga diri, segala yang kita miliki untuk bisa melayani Tuhan kita. Saudara, kalau engkau memiliki seseorang yang engkau kasihi, engkau akan mau melakukan apa saja untuk dia. Engkau mau berkorban apa saja untuk orang tersebut. Karena apa? Karena engkau mengasihi dia. Nah, sama kalau engkau mengasihi itu, yang dituntut dari kita adalah apa? Mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan kita dengan segala sesuatu yang kita miliki, dengan segenap hal yang kita miliki dalam dirinya kita, pikiran kita, perkataan kita, hidupnya kita, masa mudanya kita, atau apapun yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan. Kita berikan untuk melayani Tuhan. Bukan hanya di gereja, dimanapun kau ditempatkan, kau layani Tuhan. Kau tempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupanmu dan kau layani di situ. Yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-13 dikatakan, dan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Saudara, yang tadi kita belajar yang pertama adalah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jadikan Tuhan yang utama, prioritaskan Dia sebagai yang utama, dan layani Dia dengan sungguh-sungguh juga. Nah, yang ketiga, taat berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Saudara, apa maksudnya? Taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan seberat apapun, sesakit apapun itu, semembingungkan seperti apapun, taat dan lakukan saja. Ketika engkau mendapat perintah Tuhan, ketika Tuhan mengatakan mengasihi, mengampuni, memberkati, atau apapun yang dimintakan oleh Tuhan untuk kita lakukan, lakukan saja dengan taat, lakukan saja dengan setia, seberat apapun, sesulit apapun, semembingungkan seperti apapun. Saudara, bagaimana supaya kita bisa hidup takut akan Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa benar-benar melakukan ayat yang ke-12 dan 13 ini seperti yang dimintakan Tuhan kepada kita? Maka tidak ada jalan lain. Kalau kita baca dari Mazmur 25 tadi, jelas dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa, saudara? Kalau engkau mau hidup takut akan Tuhan, maka hiduplah bergaul dengan Tuhan.
intim dengan Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Caranya gimana saudara? Baca firman-Mu. Bukan sekedar membaca, tapi baca dengan sikap hati ingin mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, mengenal kuasanya, dan lain-lain sebagainya. Mengenal Tuhan. Ya. Yang kedua, belajar melakukan apa yang didapatkan dalam perenungan kita. Jatuh bangun pasti, saudara. Jatuh bangun pasti, tapi tetap lakukan dengan penuh ketaatan. Kalau hari ini gagal, segera bertobat, lakukan lagi. Libatkan Tuhan yang ketiga, libatkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Dalam membuat keputusan, pilihan, libatkan Tuhan. Berdoa terlebih dahulu, berkonsultasi dengan orang dewasa secara rohani, membaca firman-Mu, ada firman-firman yang mungkin Tuhan munculkan di dalam hidupnya kita, untuk membuat kita bisa mengambil keputusan, mengambil pilihan yang dengan tepat. Jadi saudara, kalau engkau mau hidup kalau engkau mau hidup takut akan Tuhan, maka yang diminta daripadamu adalah hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Tadi kita sudah diskusikan sama-sama bahwa untuk hal itu engkau harus baca firman-Mu. Kau membaca dengan sikap yang lapar dan haus, datang sama Tuhan dengan kerinduan ingin mengenal Dia. Belajar melakukan apa yang kita dapat dari perenungan kita, dan kemudian libatkan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Saudara, pertanyaan sekarang, bagaimana takut akan Tuhan itu bisa kita pergunakan dalam kita menghadapi hari-hari yang jahat yang kita hadapi hari-hari ini. Mari saudara, sama-sama saya ajak untuk kita membaca satu bagian firman Tuhan lagi yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-60. Ulangan pasal yang ke-60 ayat yang ke-6 dan 7. Ulangan pasal yang ke-60 ayat yang ke-6 dan 7. Kepada mereka yang takut kepadamu telah kau berikan panji-panji tanda untuk berlindung terhadap panah, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Saudara, bagaimana hidup takut akan Tuhan itu menolong kita? Hidup akan Tuhan itu memampukan kita melewati krisis yang kita hadapi di hadapan kita. Krisis yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, kita menghadapi banyak ketidakpastian, banyak hal-hal yang membingungkan, dan kalau kita tidak hati-hati, kita akan mudah sekali untuk tersesatkan, bahkan jatuh iman kita. Karena itu saudara, jika kita takut akan Tuhan, maka kita akan punya sebuah dasar yang teguh dan tidak mudah disesatkan karena kita memegang janjinya Tuhan. Saudara, kalau engkau bingung dengan hal apapun, kau nggak tahu apa yang harus dilakukan, saudara, bukankah Alkitab ini dasar kita, fondasi kita yang kuat? Dan ketika kita membaca itu, kita mendapatkan teguran, kita mendapatkan sebuah janji, kita mendapatkan pengharapan yang baru, kita mendapatkan kekuatan yang baru, dan inilah dasar untuk kita bergerak. Kita tidak kehilangan pengharapan pada saat krisis. Betul kita menghadapi kesukaran, kehilangan, tetapi bukankah Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita? Bergaul karib dengan kita? Meluputkan dan melindungi kita, sama seperti ayat ke-6 dan 7 yang kita baca. Menyelamatkan, bahkan memberikan jawaban atas kebingungan dan ketidaktahuan kita. Orang yang takut akan Tuhan, saudara, akan punya sukacita, akan punya kedamaian, walaupun tantangan yang dihadapinya semakin berat. Dia percaya dengan sungguh akan penyertaan Tuhan, walaupun badainya semakin besar. Bahkan melewati lembah kekelaman sekalipun. Orang yang takut akan Tuhan tahu jalan yang harus diambilnya, keputusan apa yang harus dipilihnya, karena dia berpegang kepada Allah yang mengendalikan masa depan kita. Dan hanya orang yang takut akan Tuhanlah yang akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi saudara, di hadapanmu diperlihatkan hari ini, hiduplah takut akan Tuhan. Hiduplah mengikuti Dia dengan sepenuh hatimu. Beribadah dan layani Dia dengan sungguh-sungguh, dan taat akan segala perintah-perintahnya. Maka engkau akan lihat bahwa bagaimana Dia menggenapi janji-janjimu, memberikan kekuatan yang baru, memberikan pengharapan yang baru di dalam Tuhan, sehingga sebesar apapun yang kita hadapi di depan kita, krisis sebesar apapun yang menimpa kita, kita bisa berdiri, dan kita tetap bisa berjalan, dan kita tetap kokoh, karena kita hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang mengajar kami untuk kami takut akan Tuhan.
Tuhan, yang kami inginkan cuma mengenal-Mu, mengenal pribadi-Mu. Ajar kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus, untuk kami terus menerus Tuhan membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Berkati seluruh jemaat-Mu di Malang ini Tuhan Yesus. Kau yang jamah setiap mereka, Kau yang tahu kesulitan dan kesukaran yang sedang mereka hadapi. Tuhan, biar hati mereka terpaut sungguh-sungguh kepadamu. Biar mereka kagum, biar mereka hormat, biar mereka takjub dengan semua perbuatan-perbuatan yang sudah Engkau lakukan atas kehidupannya mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar hari ini seluruh jemaat-Mu meresponi firman-Mu pagi hari ini dan hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan persembahan kita. Tuhan berkenan memberikan sukacita surga kepada anak-anaknya yang setia. Terimalah sukacita surga, karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga, karena itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari bersama jemaat kita berdoa syafaat, dan Bapak Ibu mendukung doa syafaat ini. Mari kita berdoa. Bapa, anak-anak-Mu berseru kepadamu, membawa syafaat kami. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja di muka bumi dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini. Roh Kudus memampukan gereja-Mu, menyatakan kuasa-Mu juga ke jemaat gereja Tuhan, agar kami semuanya berhasil mengatasi berbagai macam tantangan hidup ini. Berdoa hamba-hamba Tuhan dan pelayanannya, berkat-Mu mengalir untuk mereka, keluarga mereka dikuatkan, semua mendukung pekerjaan-Mu. Berdoa untuk majelis gereja-gereja Tuhan,
Beri mereka juga hikmat Allah bekerja bersama-sama dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Jemaat yang di pedesaan, bahkan di tempat-tempat yang sangat terpencil sekalipun, Engkau hadir memberkati mereka. Berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Pakailah pemimpin bangsa kami mengerjakan tugas yang sangat mulia ini di dalam mengawasi, membimbing masyarakat secara luas, memberkati semua mereka agar bekerja dengan bijaksana. Penegak hukum, kepolisian, militer, Engkau jaga mereka, beri mereka kekuatan, bekerja siang malam dalam menjaga kemerdekaan bangsa kami. Berdoa ya Bapa di sorga untuk pengurus BMGK Kota Malang yang bekerja dengan penuh kasih sayang, mengerjakan tugas mulia ini. Segarkan mereka, pakai mereka untuk bekerja, untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoa khususnya para medis yang bekerja dalam merawat, melayani, mengasihi para pasien yang kena penyakit apapun bentuknya. Engkau beri mereka kekuatan, hati yang tulus, dan jauhkan mara bahaya. Dr. Heri Sutanto dan keluarga kami berdoa, Engkau pulihkan dia, kuasa-Mu ajaib bagi dia. Terpuji Tuhan. Berdoa untuk persembahan syukur kami bawa ke hadapan Tuhan. Terimalah berkat kami Bapa. Berkat yang dibawa kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memakai berkat ini dan gereja Tuhan menggunakannya dengan penuh bijaksana. Terpuji Tuhan, doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih, mengakhiri ibadah kudus pagi hari ini. Mari bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mohon berkat Tuhan. Kami sudah merasakan hadirnya kuasa-Mu, hadirnya firman yang menyegarkan kehidupan jemaat. Saat ini jemaat-Mu membutuhkan campur tangan Tuhan dalam berkat-berkat yang Kau persiapkan buat jemaat. Kami semua membuka hati kami menyambut berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Allah Roh Suci memberkati, memelihara jemaat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat duduk kembali, selamat hari Minggu, dan Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Pemulihan terjadi karena kuasa Tuhan.